Mengenai program honorer, singkat saja, saya akan mengulang sedikit lagi mengenai apa yang akan terjadi. Kita memang memberikan pengumuman bahwa kalau misalnya sekarang ini kan kita melalui ronde formasi lagi di daerah, ya, jadi Pemda akan mengajukan formasi. Kalau misalnya itu gagal lagi, bahwa Pemda tidak mengajukan formasi, barulah kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu memulai membicarakan dan mengimplementasi formasi dari pusat. Tapi itu butuh waktu prosesnya. Tetapi yang sudah diputuskan 100%, kenapa harapan besar kami adalah Pemda itu akan mengajukan formasi, karena di tahun ke depan Kemenq udah pasti akan mengajukan suatu peraturan baru di mana dana DAU itu tidak akan kekirim kepada Pemda, yang khusus dialokasikan untuk P3K. Jadi apa yang disebut Bu Anita sebelumnya itu tidak bisa terjadi lagi, karena saat ini tidak akan ditarik, hanya akan ditransfer kalau sudah diangkat P3K-nya sesuai dengan formasi kebutuhan yang ditetapkan pusat, ya tentunya, tetapi harus diangkat dulu oleh daerah. Jadi harapan besar kami ini akan benar-benar mendorong Pemda, karena kalau tidak ya uang itu tidak turun. Jadi apa gunanya juga tidak mengangkat para P3K, para guru honorer. Dan tentunya keluhan-keluhan mengenai sekolah swasta sepertinya sudah kami perjelas berapa kali. Sekarang di ronde-ronde berikutnya formasi-formasi untuk swasta itu jauh lebih kecil, ya, dan juga semuanya itu formasinya diprioritaskan untuk guru negeri di sekolah lokasinya dia sendiri. Itu memang sudah. Jadi kalaupun ada guru swasta yang ingin mengikuti formasi, biasanya buat formasi yang benar-benar kosong, misalnya di daerah yang tidak ada guru atau kekurangan guru, dan itu pun masih ada kesempatan. Tapi tentunya mayoritas prioritasi adalah guru negeri di sekolah negerinya dia sendiri, gitu, biar tidak terjadi disrupsi yang terlalu besar. 3. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI untuk mengawal pelaksanaan DAK fisik dan DAK non-fisik tahun anggaran 2023 bidang pendidikan sebesar 128 triliun berdasarkan evaluasi pelaksanaan DAK tahun sebelumnya dan menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Komisi 10 DPR RI. 4. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek (CQ) Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kemendikbudristek RI, antara lain PIP dan program prioritas dalam kebijakan Merdeka Belajar tahun anggaran 2023, serta menyampaikan laporan hasil investigasi pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2020 dan sampai dengan tahun anggaran 2022 serta langkah penyelesaiannya. Lain-lain. 1. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI menuntaskan pengangkatan guru yang lulus P3K dan menyelesaikan permasalahan rekrutmen guru P3K pada tahun 2023 serta memberi laporan perkembangan secara berkala kepada Komisi 10 DPR RI. 2. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI memperbaiki pola komunikasi dan respon dengan mitra kerjanya serta secara aktif membuka forum diskusi kepada komunitas dan pemangku kepentingan bidang pendidikan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh Mas Menteri rekan-rekan ya terkait formasi P3K di 2023 dan bagaimana cara pemerintah pusat agar formasi di 2023 ini bisa maksimal atau terpenuhi. Nah, salah satu yang menarik apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa rekan-rekan guru honorer khususnya yang di sekolah negeri itu akan mendapatkan kekhususan rekan-rekan ya, ketika mereka mendaftar menjadi ASN. Mereka akan diprioritaskan di tempat tugasnya atau di tempat mengajar. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Nah, ini ada juga informasi dari Kementerian Pan-RB. Nah, sebagaimana dikutip dari media merdeka.com, Kementerian Pan-RB masih siapkan opsi tentukan nasib honorer. Nah, di sini ada opsi atau pilihan untuk menentukan nasib honorer. Nah, jadi di sini bukan cuma guru sebenarnya rekan-rekan ya, tapi untuk semua kategori. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas buka suara soal nasib tenaga honorer di pemerintahan yang akan dihapus pada November 2023 mendatang. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan berbagai pilihan. Jadi ada berbagai pilihan terkait kepastian masa depan honorer. Nah, ini ya, masa depan honorer. Kita menyiapkan sudah beberapa opsi. Ada 4 opsi yang sedang kita siapkan. Pada waktunya kalau sudah matang, nah jadi artinya sekarang masih sementara proses
begitu rekan-rekan ya. Karena di sini dikatakan bahwa pada waktunya kalau sudah matang nanti akan kami sampaikan. Ini disampaikan oleh Mempan RB Anas saat ditanyai seputar nasib tenaga honorer seusai closing seremoni ASN Culture Fest 2023 di The Westin, Jakarta pada 25 Januari. Anas menyampaikan Kementerian Pan RB sudah menghimpun banyak masukan dari rekan-rekan non-ASN, anggota DPR, hingga kepala daerah semisal gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi dari berbagai unsur ini sudah ditampung ya apa yang disampaikan atau diaspirasikan oleh anggota DPR, kepala daerah, tingkat gubernur, bupati, dan wali kota. Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan asosiasi kepala daerah dan kami juga sudah menerima asosiasi teman-teman yang tergabung dalam Nakes. Nah, jadi ini ya, Nakes. Secara aturan, dia tidak memungkiri jika secara kebijakan penghapusan tenaga honorer memang akan terjadi. Jadi itu tidak dipungkiri rekan-rekan ya. Dia tak memungkiri. Namun dia masih mencari opsi terbaik jalan keluarnya nanti. Nah, ini. Nah, namun yang kita ketahui bahwa ada perubahan undang-undangnya. Memang aturannya 5 tahun lalu meminta supaya diakhiri di November 2023. Setelah mendengar dari berbagai pihak, sedang kita kaji opsi-opsinya. Kita sedang cari opsi yang terbaik. Secara aturan, penghapusan tenaga honorer ini bakal berlaku paling lambat. Ini ya, paling lambat 20 November. Ketentuan ini mengikuti surat edaran Menteri Pan RB bernomor B185 sekian. Pastinya rekan-rekan juga sudah sering kali baca aturan ini. Perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mempan RB sebelumnya, Pak Cahyokumolo sempat menyatakan kebijakan ini diambil lantaran tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer. Jadi Pak Cahyo itu mengakui bahwa sistem rekrutmen honorer itu tidak jelas, sehingga berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah UMR. Artinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR. Nah, jadi artinya dipikirkan mengenai kesejahteraan honorer. Ini disampaikan oleh almarhum Pak Cahyo. Cahyo menepis anggapan yang mengatakan skema pengangkatan tenaga honorer sebagai aparatur sipil negara, dalam hal ini P3K, adalah perintah pemerintah pusat. Adapun sejak beberapa tahun lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Ada standarisasi rekrutmen dan upah. Kini tenaga non-ASN itu diharapkan dapat ditata. Dengan skema itu, pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR. Maka model pengangkatannya melalui outsourcing. Nah, ini ya. Yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan. Artinya honorer ini tetap dibutuhkan. Hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan, mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai UMR. Pemerintah juga mendorong tenaga honorer K2 atau THK2 atau tenaga non-ASN lain untuk ikut seleksi calon ASN. Seleksi ini bisa diikuti oleh tenaga honorer melalui jalur CPNS maupun P3K sesuai dengan pemenuhan syarat masing-masing individu. Namun dari Mempan RB sendiri pernah menyampaikan bahwa di 2023 tetap ada rekrutmen CPNS dan P3K, dan untuk P3K itu sendiri ada beberapa jabatan yang sudah disiapkan, begitu pula untuk yang CPNS rekan-rekan ya. Nah, jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan dari Mempan RB dan juga dari Mendikbud Ristek. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.